Rayu ingkang sarwi pinanggih, rayu sagung dumadi. Selamat ketemu lagi kawan mudaku seluruh penjuru negeri. Selamat bergabung kembali pada kanalnya Ki Mohan. Sore ini agendanya apa yang akan bisa Ki Mohan unggah? Sore ini menjawab pertanyaan dari adik-adikku Saka, adik-adikku pemula yang menanam jeruk dari nol, yang mana kemungkinan dari berbagai Saka itu juga sudah punya jeruk yang sudah dewasa tentunya, dan sudah berbuah, dan terus kesulitan untuk mengendalikan lalat buah. Mungkin saja begitu, karena melihat dari segi pertanyaannya itu sering sekali ditanyakan di WA-nya Mas Kurdi. Di video shot yang sudah diunggah sama Mas Kurdi itu kan pernah ada Ki Mohan itu salah satu video uji coba untuk perakitan formula lalat buah. Dan waktu itu Ki Mohan bilang, saya minta doanya, mudah-mudahan nanti formula yang diramu sama Ki Mohan ini juga mujarab waktu itu. Dan alhamdulillahnya bisa. Karena mungkin begini adik-adik ya, sebelum saya lanjut, karena di video shot itu Ki Mohan bilang kalau ada adikku Saka yang mempunyai pohon jeruk itu di bawah 50 batang dan sudah berproduksi, nanti silahkan merapat atau menghubungi Mas Kurdi, akan Ki Mohan bagikan secara gratis, khusus tanda kutip ya, adik-adikku Saka. Kalian tinggal hubungi saja Mas Kurdi dan nanti akan dikirim barangnya sama Mas Kurdi. Kamu tulis alamat lengkap di WA-nya Mas Kurdi ya, nanti biar Mas Kurdi bisa mengirim. Manakala adikku yang punya pohon jeruk di bawah 50 batang, karena di bawah 50 batang itu tidak menghabiskan 4 botol ini, 4 botol ramuan Ki Mohan. Dan yang sudah ada video panjang mengenai ramuan lalat buah juga ada secara bahan dasarnya itu banyak. Ada fermentasi terasi, ada suketeki, itu mengusir ya. Kan Ki Mohan bilang di video itu hanya mengusir. Kalau ini membunuh, ini sudah yang Ki Mohan rakit ini. Mungkin saja kalian mau menirukan yang meramu-ramu itu kesulitan bahan mungkin Mas Budi ya. Iya. Apa mencari suketekinya agak kesulitan, apa tidak mau ribet untuk fermentasi terasi, karena terasi kalau difermentasi gimana baunya Mas Budi? Seperti bau bangkai memang ya, kayak itu. Mungkin adik-adikku nggak mau bau yang kayak itu, nggak mau. Iya, kayak bangkai sudah. Terasi itu kalau difermentasi kayak bangkai baunya. Mungkin aja nggak mau ribet dan menanyakan ini yang langsung membunuh begitu loh Ki. Tolong bisa ke depan Ki Mohan. Ini praktek yang dilakukan Ki Mohan. Tolong lalat buah yang di atas ini yang lagi berkumpul ini Mas, di set ini yang masih hidup ini ya. Ini belum mencicipi ramuan Ki Mohan. Pelan aja Mas Budi ngambilnya biar kelihatan lalatnya. Ini daerah di depan tangan Ki Mohan ini juga banyak. Ya, nah itu masih belum mencicipi ya. Banyak ya.
Oke, di shot yang sudah mencicipi nih ya. Oke, ini kan sudah terlihat jelas, sudah terbukti nyata bahwasanya Kimohan meramu ini sukses ini. Berarti ini nanti tidak akan membuat kalian ribet tentunya. Bagaimana caranya mengaplikasikan, bagaimana cara memasangnya itu bagaimana Ki. Nanti akan ada botol kayak begini dan komplit dengan tutupnya rapat begini. Nanti kita lubangi di tengah, lubang yang memanjang maksudnya, kayak diiris gitu loh Mas Budi ya. Iya. Kayak diiris memanjang, kayak orang bikin cempluk, kayak orang bikin dian, bikin cempluk, bikin lentera. Terus kita kasih sumbu kayak ini. Sumbu ini ya nanti tangan saya kena obat. Sumbu yang ini dari tisu ini Mas Budi. Jadi saya dekat ini. Nah, nanti hasilnya kayak ini. Nah, dikasih tisu ini terus begini. Nah, pastikan tisunya itu masuk di dalam botol sampai pada dasarnya. Nanti caranya begitu ya. Tisu ini masuk di dalam botol sampai pada dasarnya botol. Nah, terus dimasukkan, terus ujungnya inilah begini. Ini sudah basah ujungnya. Coba Kimohan cari daun, Kimohan usap begini. Ya, sudah kelihatan basah ya. Basah. Berarti nanti lalat buah itu kalau hinggap di sini, ya, akan langsung mencicipi ini. Kimohan pastikan jarak antara 5, 6 sampai 7 menit akan terkapar kayak ini. Shot di sini akan terkapar kayak ini. Nah, nanti adik-adikku nggak usah mencari lihat mana sih lalatnya ya, kok nggak ada, karena lalat itu begitu mati karena lalat itu membawa bau yang enak katanya semut. Berarti nanti begitu mati celek jatuh ke tanah itu langsung digotong sama semut di bawah, entah minggir kemana. Nah, jadi pastikan ini nanti masangnya hanya begini, sudah di pinggir-pinggir kebun kalian. Katakanlah nanti kebun kamu itu hanya 50 batang gitu. 50 batang ini kayak di kebun subscriber Kimohan ini, kayak ini, tolong di shot ini. Di sana Mas Budi. Nah, ini hanya 50 batang. Ini di tempat subscriber Kimohan. Kalau hanya kayak ini aja cukup kira-kira nanti 4-5 botol. Sudut yang di pinggir-pinggir dikasih. Dan ini nanti Mas Budi, penuh segini ini nanti akan bisa mengendalikan lalat buah itu antara 1 sampai 1,5 bulan. Untuk 1 botol. Habisnya ini loh Mas. Iya. Kalaupun kita naruhnya di yang diteduh-teduh, ada naungan di atasnya, tidak terkena sinar matahari langsung, bisa-bisa 2 bulan. Efektif kayak ada begini. Nah, ada cairan di dalamnya ini, nggak habis ini 2 bulan. Jadi nanti kalau sekitaran 50 batang jeruk, kamu beli 4 ataupun 5 lewat Mas Kurdi. Ini sudah akan mengamankan selama 2 bulan. Padahal jeruk itu berbunga sampai pada bisa dipanen itu usianya kan 7 bulan. Kita bagi saja. Berarti nanti kalian membutuhkan ini hanya sekitar 2-3 kali saja. Itu sudah jeruk akan bisa dipanen. Dan tidak akan jatuh berserakan kayak yang di video-video Mas Kurdi itu. Sebenarnya Kimohan itu kasihan melihat rekan kawan Kimohan Bolo Tani yang jeruknya
bercecer di bawahnya, banyak sekali itu terbuang. Karena beliaunya bingung untuk mengendalikan lalat buah yang seperti ini. Ya, coba ini juga sambil praktek ini, nanti durasi menitnya di video Mas Kodi itu sudah berapa menit dan ini sudah berapa hasilnya yang tercapai. Tolong diingatkan itu sudah berapa menit Mas Kodi? 10. Masih 10 menit, tolong dihitung langsung shot. Ya. 10 menit durasi videonya Mas Kodi ya. Iya. Ini lalat ini ya. Iya. Ini ya. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Iya. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Gitu. 22 ini masih setengah hidup nih, Iya. semaput. Iya. 21 22. Nah, ini setengah hidup. Nah, Iya. nah. Ini. Oh, ini masih. Jadi itu ya. Jadi Bu, ini hanya video ini khusus. Sebenarnya video ini tidak akan pernah Kimuan buat yang ini sebenarnya, karena adik-adik Saka yang sering menanyakan pada Mas Kodi, yaitu tadi mungkin beliaunya tidak mau ribet, mungkin adik-adikku tidak mau mendapatkan bau yang sangat tidak enak karena fermentasi terasi itu kayak bangkai, memang baunya sudah kayak bangkai sudah. Nah, kan Kimohan mencocokkan meramunya kan kayak itu supaya kalian tidak beli obat di kimia di pasaran, supaya meminimkan pengeluaran, itu loh maksud Kimohan, supaya enggak jebol dulu dompet kalian. Karena kalau jebol duluan belum panen kan repot sudah. Makanya Kimohan ini kan hanya mencari alternatifnya supaya pemula tidak ketakutan untuk menanam jeruk, itu aja. Kasihan. Nah, kalaupun bagi rekan tani, kawan tani yang sudah sukses, yang sudah mengantongi sekali panen ratusan juta, yang ngapain? Ya beli aja obat di pasaran, sudah banyak. Nggak usah tanya pada petani, tanya pada pemilik toko, bos, obat lalat buah bos, sing paling mandi, sing paling bagus, berapa harganya? Udah dibayar, itu aja. Lalu dipelajari sendiri di rumah, dosisnya berapa, caranya bagaimana, itu sudah. Nggak usah bingung nanya pada petani. Kadang kan petani banyak sekali obat yang diutarakan. Ini pakai ini, obat ini mengandung ini, kayak ahli kimia itu. Itu sebenarnya bahasa-bahasa yang sulit membuat adik-adik pemula itu gagal untuk menerima, maksudnya. Malah nggak jelas. Obat tumor, obat tikus. Waduh ini dimik pakai ini, waduh ini mik pakai ini, waduh. Bahasanya kayak bahasa profesor ahli kimia, membingungkan para pemula adik-adikku yang akan tanam dari nol tentunya. Ya, ini sekali lagi di shot Mas Kodi, yang terkapar berapa? Ya, terbukti ya. Nah, ini saya ulang biar yang lain nanti enggak meri adikku, begini loh ya. Karena ini sedikit banyak juga Mas Kodi sama Pak Mohan juga perakitan ini ada biaya gitu loh. Jangan kamu nanti yang sudah punya pohon jeruk di atas 100 pohon mintanya gratis, jangan. Kasihan sama Mas Kodi. Ya, adik-adikku yang khususnya yang punya pohon jeruk di bawah 50 batang, langsung kamu tulis alamat kamu, kirim ke Mas Kodi, nanti biar dikasih gratis. Bagi rekan kawan petani yang membutuhkan nanti beda lagi. Yang penting jenengan semua langsung connect pada WA-nya Mas Kodi saja.
Ya, demikian saja. Terima kasih atas jumpanya sore ini dengan Kimohan. Mudah-mudahan membawakan manfaat tentunya ya bagi rekan kawanku sedulurku semua yang kesulitan di pengendalian lalat yang seperti ini. Demikian saja untuk yang terakhir kali. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.